Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Apa kabarnya, Habib? Alhamdulillah baik, Habib. Baik, kami dari program studi hukum keluarga. Kami kesini bukan hanya ingin bersilaturahmi kepada Habib, kami juga bertujuan ke sini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kami yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu Ustadz Ahmad Sofyan. Beliau adalah dosen pengampu dalam mata kuliah fikih ibadah. Baik, Habib, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Ramadhani dan beberapa teman saya ini ada Siti Marisa, Salsa, Mirna Melini, sama Ana Saniatus. Nah, baik Habib, baik kami akan melakukan wawancara kepada Habib dengan beberapa pertanyaan yang telah kami siapkan. Kami juga minta izin pada Habib, kami sambil merekam selama wawancara ini, yaitu sebagai bentuk bukti bahwa kami telah menyelesaikan tugas wawancara ini. Baik, Habib, kami langsung saja mulai wawancaranya ya, Habib. Baik. Tentang terkait batal puasa, Habib. Nah, salah satunya itu kan masuknya air di dalam pembadan tubuh kita. Contohnya tuh mandi. Ketika mandi tanpa sengaja air itu masuk ke dalam telinga kita. Nah, menurut Habib itu gimana? Apakah puasanya batal atau tidak? Salah satu pertanyaan yang menurut Habib ya, menurut ulama. Iya. Karena kita sekedar menjelaskan mengungkap apa yang pernah mereka bahas, karena bahasa ini sudah lama. Artinya bukan hanya sekedar air, artinya segala sesuatu air dan bukan air ya, kecuali ada hal tertentu yang merupakan sesuatu yang susah untuk kita menghindar darinya, seperti debu dan lain sebagainya. Itu andaikan masuk kebetulan kita betul-betul buka mulut, debu masuk itu dan membatalkan puasa, karena itu susah untuk dihindari. Kalau masalah mandi tadi, lihat cara mandinya. Kalau memang dia mandi sudah berhati-hati dan mandi, kemudian tanpa sengaja air itu ada masuk, itu tidak membatalkan puasanya. Kecuali kalau dia mandi memang sembarang mandi, kemudian tiba-tiba masuk air, itu yang membatalkan puasa. Tapi dalam masalah telinga ada pendapat ulama seperti Imam Ghazali, beliau menyatakan bukan jof. Jof itu ronggah yang bisa masuk ke dalam. Dia berpendapat telinga itu bukan jof, artinya dia memang kelihatan lubang, tapi dia tidak sampai masuk ke dalam. Dia masih sampai, artinya dia sebatas di situ aja. Artinya tempat yang buntu. Hati buntu itu maksudnya tidak sampai dia air atau sesuatu yang masuk itu sampai masuk ke dalam rongga, ke dalam sampai. Kalau menurut beliau itu ya tidak membatalkan puasa. Kalau menurut dia, tapi kalau menurut pendapat ulama yang lainnya, secara muktamad mazhab kita itu bisa membatalkan puasa, tapi dengan catatan kalau dia mandi sembarang. Kalau dia mandi sembarangan, Bib ya. Kalau dia memang mandi sudah berusaha, artinya berhati-hati, tiba-tiba tidak namanya tidak sengaja masuk ke dalam. Begitu juga dalam syariat kita, jika wudhu kita sunnah untuk masukkan air ke dalam mulut, kumur-kumur, dan masukkan air ke dalam hidung. Sunnah, walaupun sedang berpuasa tetap sunnah, walaupun di siang harinya. Tapi ulama menyatakan makruh kalau kita mubalaghah, berlebihan. Ya kalau kumur-kumur kering sampai dikocok-kocok, misalnya gitu baru keluar, atau ambil air itu sambil sengaja ditarik, itu makruh. Nah, kalau seandainya seseorang berwudu dengan cara seperti itu tiba-tiba masuk walaupun tidak sengaja, itu batal. Karena itu artinya sekedar kalau wudu tetap masuk, buang itu dikit aja, Asal tidak berlebihan.
seperti ya mandi tadi. Oh, iya. Kecuali mereka mengatakan kalau seandainya ada najis, mungkin telinga kita berdarah, mungkin kalau seandainya berdarah itu kita bawa sholat mungkin tidak bisa karena dia berdarah, maka kita harus memang sengaja ambil air, siram air telinga terus kita buang, ambil itu sengaja. Itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga kalau seandainya gusi berdarah, karena kalau gusi berdarah kita telan darah yang ada itu membatalkan puasa karena ia bagian luar kemudian masuk ke dalam. Maka caranya kumur-kumur, dan tidak cukup kumur begitu, tidak harus dikocok sekiranya darah itu selesai. Kalau seandainya seperti itu tidak sengaja masuk itu tidak batal. Ya kan? Menderita penyakit asma, lalu menggunakan obat sirup yang dimasukkan ke dalam mulut, lalu untuk menangani asmanya apakah itu juga puasanya batal? Kalau itu ada benda, ada zat, itu ada zat, ada sesuatu benda yang masuk, itu membatalkan puasa. Berbeda dengan fixed inhaler atau seperti inhale kayak roll fresh care itu enggak. Kalau seandainya dia taruh aja di sini terus dia hisap, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau seperti yang tadi karena dia ada sesuatu, ada cairan atau ada benda lain masuk, itu bisa membatalkan. Ya, kalau seandainya terpaksa mungkin terjangkit penyakit asma dan dia tidak bisa menghindari kecuali dengan cara seperti itu, ya secara syariat dia diwajibkan, diharuskan untuk namanya menyemprot agar namanya hilang namanya kumat asmanya itu, karena menjaga kesehatan tubuh kita itu, atau juga menjaga mungkin nyawa kita untuk tidak bermasalah, itu lebih diutamakan lagi, karena puasa nanti bisa dibobol. Artinya kalau hari seperti itu dibolehkan, setelah itu dia tetap namanya harus menahan makan minum dan hal membatalkan puasa, cuman puasa hari itu dia harus bobol. Tetap melanjutkan puasanya, tapi nanti kelak akan dikodok. Ya, harus dia melanjutkan puasa. Secara hukum wajib dia melanjutkan puasanya. Tapi dia kodok. Selanjutnya, Bib, pada waktu tahun COVID itu kan ada vaksin yang namanya AstraZeneca. Nah, katanya itu mengandung ada yang haram, kayak babi gitu. Nah, menurut Habib bagaimana? Apakah itu haram atau halal? Ya, kita harus betul-betul teliti, atau berita itu harus konkret begitu. Betul-betul bisa dipastikan. Kalau hanya sekedar berita dan mungkin tidak ada kejelasan pastinya, itu secara syariat tidak namanya dilarang untuk kita menggunakannya, kecuali kalau memang bisa dipastikan ada zat yang berkaitan bersangkutan dengan itu. Kita harus berusaha untuk menghindarinya. Dan kalau memang kala itu saat itu satu-satunya cara untuk menghindar dari itu dengan pakai itu ya namanya darurat. Karena dalam syariat ada kaidah fikih namanya darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat ya terpaksa kita tidak mampu menghindarinya, maka sesuatu yang tadinya haram menjadi halal. Tapi tetap kayak tadi itu. Dia menggunakan itu kalau siang Ramadan, kalau vaksin namanya suntik ini, vaksin ini dalam masalah syariat kita, pendapat madhab ulama kita adalah ulama besar. Tapi kalau 4 madhab mereka menyatakan secara umum batal puasa. Walaupun nanti ada khilaf antar ulama, ada yang membedakan, ada yang memastikan pokoknya suntikan dimanapun batal, ada yang mengatakan suntikan dimanapun tidak batal, ada yang membedakan, katanya kalau seandainya suntikan ke urat sehingga dia urat itu mengalir sampai ke dalam itu batal, tapi kalau hanya sekedar sebatas namanya satu tempat daerah di sini suntik hanya dia sekitar itu misalnya, itu tidak batal karena dia tidak masuk ke dalam urat. Jadi suntik yang COVID ini
kita memastikan dulu ini apakah benar-benar mengandung najis Ya atau tidak. beritanya ya, Iya. berita itu konkret karena takutnya persaingan produk Iya. dan lain sebagainya. Selanjutnya hukumnya kalau lelaki yang buang air kecilnya itu di kloset berdiri dan banyak ditemukan itu pada masjid-masjid, kan setelah itu beribadah, gimana hukumnya? Satu, berdiri atau duduk hukumnya sama, cuman sunnahnya duduk. Dari segi sunnah duduk, karena duduk ya lebih sehat dan lain sebagainya. Karena Rasulullah melarang juga untuk kita kencing dalam kondisi berdiri kecuali terpaksa. Masalah hukum sama, andaikan ketika duduk klosetnya itu bisa memantulkan cairan karena kambing tadi ke tubuh dan lain sebagainya, itu nanti masalah. Begitu kalau ketika seorang kencing berdiri, begitu juga sama. Nanti kalau seandainya dia bisa menjaga sehingga dia bisa memastikan atau prasangka kuat bahwasanya tidak ada sesuatu yang mercik tubuhnya dari tempat buang air itu tidak jadi masalah. Kalau seperti itu ya, sepertinya kita kalau seandainya kami mau duduk, kita disunahkan untuk tidak kencing itu di ardh salbah, di tanah yang keras. Seperti sekarang kan ya pasti tempat duduk kloset kita ini keras semua karena dari keramik. Sunnahnya kalau seandainya tanah itu keras harus ditumbuk dulu agar dia tidak lagi keras. Tujuannya apa? Agar tidak mercik. Jadi masalah itu bukan masalah klosetnya, masalah tadi itu mercik atau tidak merciknya. Artinya kalau mercik tidak mercik sama. Kalau seandainya duduk mercik ya sama juga dengan berdiri. Cuman kalau sunnah posisi namanya kami ya sunnahnya duduk ya dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam kondisi duduk. Jadi harus percaya ya kalau itu nggak akan najis gitu ya. Ya tergantung siapa yang kencing. Iya. Kadang-kadang orang kencing tidak peduli dia, najis dan najis. Ada orang yang memang artinya terpaksa, tak ada lagi tempat, seharusnya dia kepengen duduk, dia dapatkan itu, kalau tidak nanti bermasalah ya, maka dia kencing berdiri. Kalau memang dia usaha kencing dan dia bisa yakin atau paling tidak prasangka kuat bahwasanya kencing itu tidak menetes atau tidak memercik ke tubuhnya, itu tidak masalah. Cuman ya selayaknya kalau bisa duduk, cuman mungkin karena duduk ini perlu tempat yang banyak, mungkin jadi orang pengen praktis sendiri. Tapi kita sayangkan kalau masih seperti itu. Iya. Selanjutnya misalkan ada nih seorang melakukan ibadah sholat, seorang itu memakai pakaian tertutup dari atas sampai bawah menutup aurat, tapi membentuk tubuh atau misalkan juga pakai celana gitu. Bagaimana pandangan Anda? Kalau dari segi hukum, ya pokoknya sesuatu pakaian yang menutupi warna kulit itu dia sudah melaksanakan kewajiban menutup aurat. Cuman masalah ketat tadi itu masalah bukan masalah menutup auratnya, itu menimbulkan fitnah syahwat. Artinya dari segi lain, haramnya itu dari segi lain. Kalau dia menutup aurat, sudah dia melaksanakan perintah sebagai menutup aurat, tapi dia pakaian yang seperti itu menimbulkan fitnah. Jadi masalahnya dari segi fitnah yang bisa ditimbulkan, itu masalahnya. Bukan masalah namanya pakaiannya menutup aurat atau tidak menutup aurat, itu sudah menutup aurat. Kecuali kalau pakaiannya tipis, kelihatan mana kulit, itu tidak menutup aurat walaupun dia pakai, walaupun tebal. Seperti kaca, ulama mengatakan seperti kaca tebal, tapi dia tidak menutupi warna kulit, kelihatan warna kulit, itu tidak dianggap menutup, tidak dianggap sebagai satar. Tapi kalau walaupun tipis tapi dia menutup warna kulit, ini kan tipisnya, jangan tipis. Warna kulit itu sudah menutupi, artinya sudah melaksanakan kewajiban menutupi aurat. Cuman tadi pakaian itu menimbulkan fitnah, jadi haram dari segi menimbulkan fitnah. Karena baiknya perempuan pakai pakaian yang agak longgar. Bahkan kalau bahari dulu itu sahabat, kadang-kadang orang sudah tahu mana muka, mana depan, mana belakang. Mereka begitu tertutup nama orang mereka.
Dan kalau sholat ya wajibnya, saya mungkin ingatkan antum, kalau sholat tetap wajib perempuan untuk buka dahinya sama dengan laki-laki. Kalau lakinya yang sujud itu harus dahinya, kulit dahinya, tidak boleh mengkenanya yang sujud, tidak boleh kopiahnya yang sujud, tidak boleh bolangnya imamahnya yang sujud. Artinya yang menempel itu kopiahnya, tidak boleh, tidak sah. Atau menempel nanti mengkenanya, tidak boleh. Dia harus kena walaupun sedikit bagian daripada dahinya ini dahi, bagian dari dahinya ini kena tempat sujud, kulitnya. Ini harus diperhatikan. Dan juga yang kedua harus diperhatikan, ya walaupun masalahnya tidak ada kaitannya, tapi ini ya penting karena saya sendiri melihat. Yang kedua, dia tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Andaikan seorang namanya laki-laki pakai sorban taruh di sini atau selempang di sini, tidak boleh ketika dia sujud nanti dia jadikan selendang yang bergerak dengan gerakannya itu alas sujudnya. Ketika sujud dia beralaskan dengan selendangnya, itu tidak boleh. Karena di antara syarat sujud itu ala yusud ada syai' yataharrak biharakati. Anda boleh dia sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Berbeda kalau seandainya mungkin sorbannya panjang sehingga ada sorban yang di bawah yang tidak ikut bergerak, itu tidak jadi masalah. Seperti ada sebagian yang besar kan taruh sorbannya di bawah di depan, itu tidak jadi masalah karena dia tidak bergerak dengan gerakannya. Tapi kalau bergerak dengan gerakannya tidak boleh dijadikan alas sujud seperti perempuan. Dan saya melihat sendiri bukan ujarnya, begitu laki-laki yang pakai sorban saya lihat sendiri bukan ujarnya, bukan kasahnya, bukan lain sebagainya. Tidak boleh perempuan terutama yang pakai mengkena yang menutup. Kalau dulu kan mengkena itu pakai tangan begini lah. Jadi dia aman untuk sujudnya. Kalau sekarang dia pakai mengkenanya menutupi tangannya, sehingga dia sujud nanti dia ulurkan namanya tangannya sehingga mengkena tadi di hadapannya, dia sujud di atas mengkenanya. Itu tidak boleh. Dia sujud di atas mengkena tadi tidak boleh. Artinya tidak boleh dia sujud di atas sujud. Jadi dia tidak boleh jadikan mengkenanya alas sujudnya. Sebagaimana tidak boleh dia namanya sujud di atas namanya jilid mengkenanya atau kopiahnya, tidak boleh. Makanya sunnah ketika sujud itu sunnahnya hidung menempel di tempat sujud. Kenapa? Karena dia memastikan dahi itu menempel di tempat sujud. Kadang-kadang orang laki-laki mungkin wallah mungkin perempuan juga, saya sering lihat laki-laki sujud kadang-kadang begini sujudnya. Begini nah, kepalanya itu bukan begini. Kan biasanya kepala begini agar hidungnya sini karena begini sujudnya, kepalanya begini. Jadi dia sujudnya di sini. Bukan di sini. Tangan lah ini masalah. Ya. Kalau telapak tangan dah. Masalahnya dah. Baik, terakhir kami minta nasihat nih kepada Habib sebagai kita masih sebagai mahasiswa yang masih menuntut ilmu, bagaimana nih caranya biar dapat ilmu yang barokah dan bermanfaat. Kalau ingin ilmu berkah, ya hormati guru kita. Siapapun dia, suka nggak suka, tetap kita hormati. Yang kedua, ya ketika belajar harus kita paham. Tidak boleh kita tidak paham terus kita tidak tanya. Kita harus paham. Kalau tidak paham, kita harus bertanya. Siapapun gurunya, walaupun gurunya mungkin bahasa kita ya agak sedikit strong dan lain sebagainya, mungkin tetap bertanya. Saya bertanya, dan bertanya itu menunjukkan kecerdasan seorang murid, seorang. Karena Rasulullah pun kita dapatkan ketika Isra Mi'raj, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril? Man haula ya Jibril?" Malaikat Jibril pun bertanya kalau sudah tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertanya itu kadang-kadang ya bukan ya yang tidak baik itu bertanya kalau kita menguji, ngetes. Ini nah itu tidak baik. Tapi kalau bertanya walaupun kita mungkin kita paham, cuman kita tahu nih teman-teman kita yang ada ini banyak yang tidak paham, mungkin kita boleh bertanya hal itu agar apa? Agar semua teman yang tadi belum paham agar menjadi paham. Seperti malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam hadis yang sahih, beliau bertanya tentang Islam. Rasulullah menjawab Islam atau syahadat Allah. Terus dia baru Islam. Terus bertanya lagi, "Man iman?" Rasulullah menjawab, "Iman tu'minu billah," dan seterusnya. Ketika malaikat Jibril menyamar sebagai seorang manusia, ketika selesai
Pagi Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapakah kalian tahukah siapa tadi yang datang? Terutama Sayyidina Umar Khattab. Mbak Rasulullah lebih tahu katanya. Itu yang datang tadi malaikat Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Beliau datang sengaja untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Kalau gitu juga mungkin ya. Jadi pesan saya juga seperti itu, harus tanya apapun bidangnya, fannya, selagi kita menuntut belajar harus kita tanya. Mungkin sekarang kita merasa tidak bermanfaat, mungkin kelak nanti akan bermanfaat kepada kita. Dan usahakan kalau itu berkaitan dengan amaliyah, artinya ada sesuatu yang harus diamalkan, sunat qabliyah, sunat duha, witir dan lain sebagainya, yang memang kita mampu, kita usahakan untuk kita amalkan. Karena ya walaupun sebanyak apapun ilmu seseorang, selama apapun ia belajar, sebanyak apapun kitab yang ia hatamkan, kalau tidak diamalkan ya percuma. Tanam pohon namanya mangga 1000 pohon, tidak ada yang berbuah kira-kira. Apa yang kita hadap dari mangga yang tidak berbuah? Dan orang cari dari pohon mangga buahnya, dari pohon durian buahnya. Cuman kalau ada tumpuk, masya Allah, lebat, bagus, luar biasa, tapi tidak ada buahnya, tidak ada hasil. Begitu juga. Jadi kalau orang belajar, kata Imam Ghazali, walaupun 1000 kitab dia hatamkan, walaupun 100 tahun dia belajar, tapi kalau tidak diamalkan, dia tidak berhak untuk mendapatkan rahmat Allah, karunia Allah, ampunan Allah, dan semua yang dijanjikan oleh Allah dalam surah. Ini sedikit dia amalkan. Dan sebanyak yang antum bisa berikan kepada teman-teman antum di sana dari manfaat, itu sebanyak itu juga yang antum akan bisa berikan kepada masyarakat. Karena masalahnya bukan karena hanya cerdas, bukan hanya karena banyak ilmu. Tidak. Apa yang pernah kita berikan selama kita sekolah, itu yang bisa kita berikan selama kita namanya bergaul nanti kelak di masyarakat. Ya, Oke. Mungkin itu saja Bib ya yang kami dapat tanyakan. Pertama masalah akidah ya, masalah keyakinan, masalah sensitif, dan banyak yang ya pola pikir dalam memahami sesuatu yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Hakikatnya, tapi karena ia bisa mengemas dengan kalimat bahasa, cara berpikir yang modern dan sebagainya, ya ia bisa mengemas dengan kalimat yang bagus sehingga seseorang menyangka itulah yang benar, itulah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu juga harus diperhatikan, karena ada ilmu namanya dalam syariat ini ilmu mantik namanya, atau mungkin bisa juga filosof, bisa nyatakan begitu, yang ketika orang yang piawai, mungkin ahli, dia pakar dalam itu, dia bisa menyatakan mobil yang ada di depan tuh warnanya apa, kita bilang putih, ya memang putih, tapi dengan pintar ia mengolah bahasa, dia mengatakan itu warnanya merah. Oh enggak, putih. Mulai nanti dia bicara antum bilang iya merah bukan putih. Tapi seperti itu hebatnya, dan Al-Quran pun menjelaskan seperti itu. Ya, Allah jaga. Amin. Dan mudah-mudahkan juga antum semua. Amin. Yang baik insya Allah. Yang saleh. Sehingga rumah tangga berkah. Amin. Dan baik, terima kasih Bib atas kesempatan waktunya yang telah Habib berikan kepada kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebelumnya kalau mengganggu waktu istirahatnya.